Rudal Mesir menghantam markas Brigade Givati di Tel Aviv dengan presisi yang mengejutkan. Tanpa peringatan, rudal itu langsung menembus pertahanan udara Israel, meledak di jantung kompleks militer, dan mengubah salah satu pusat komando utama menjadi lautan api. Ledakan bukan sekedar merusak sebagian, melainkan menghancurkan seluruh struktur. Gedung utama ambruk, gudang amunisi terbakar, kendaraan lapis baja hancur berserakan, dan jaringan komunikasi militer terputus total. Jumlah korban langsung melonjak. Data awal memperkirakan lebih dari 9.800 pasukan Israel tewas di lokasi. Sebagian besar merupakan anggota aktif Brigade Givati yang sedang berada di markas untuk persiapan operasi perbatasan. Pasukan yang selama ini dieluk-elukan sebagai garda depan, kali ini habis dalam satu kali hantaman, seolah mereka tidak lebih dari target latihan rudal Mesir. Sistem Iron Dome yang biasanya dijual sebagai tameng udara terbaik gagal total. Tidak ada intersepsi, tidak ada pencegatan. Rudal Mesir meluncur mulus, seakan Iron Dome cuma menonton. Kebanggaan militer Israel yang katanya mampu melindungi langit, ternyata cuma mirip alarm rumah yang baterainya habis. Ledakan di Tel Aviv langsung menciptakan kepanikan massal. Suara ledakan terdengar hingga lebih dari 30 km. Kaca jendela gedung perkantoran pecah, dan warga sipil berhamburan ke tempat perlindungan. Jalanan kota penuh dengan sirine ambulans dan mobil pemadam kebakaran, sementara asap hitam membumbung tinggi dari lokasi ledakan. Di dalam kompleks, kondisi lebih parah. Mayat bergelimpangan di antara reruntuhan, peralatan militer mahal meleleh terbakar, dan bunker bawah tanah pun runtuh akibat gelombang ledakan. Pasukan yang biasanya narsis selfie sambil pamer senjata, kini jadi headline obituari massal. Sumber internal menyebutkan serangan itu melumpuhkan hampir seluruh struktur komando Givati. Beberapa perwira tinggi dikabarkan ikut tewas, meski identitasnya belum diumumkan. Dengan hilangnya markas ini, Israel kehilangan salah satu pusat kendali operasional yang krusial untuk operasi perbatasan. Israel hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Media lokal hanya memberitakan kepanikan warga dan kerugian properti di sekitar Tel Aviv. Namun fakta di lapangan jelas, Mesir tidak hanya mengirim pesan, mereka mengeksekusi serangan langsung yang sukses, melumpuhkan salah satu unit tempur paling penting Israel. Unit elit yang katanya kebal peluru, ternyata rapuh sekali begitu rudal datang menghampiri. Serangan rudal Mesir ke jantung Tel Aviv tidak terjadi begitu saja. Awalnya Israel sendiri yang membuka jalan menuju eskalasi. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel gencar melakukan provokasi di sepanjang perbatasan Mesir, terutama di wilayah Sinai. Unit-unit lapangan Israel mendirikan pos-pos militer baru, melakukan patroli mendalam hingga melewati garis demarkasi, dan beberapa kali menembakkan artileri ringan dengan alasan tes senjata. Tindakan ini jelas memancing kemarahan Kairo yang sudah sejak lama memperingatkan agar Israel tidak mencoba memperluas pengaruhnya ke perbatasan Mesir. Langkah Israel dianggap sebagai bagian dari strategi lama mereka, memperluas wilayah dengan menciptakan konflik kecil lalu menggunakannya sebagai alasan intervensi militer. Dalam kasus kali ini, provokasi Israel diarahkan agar Mesir terlihat sebagai pihak agresor. Namun rencana itu justru berbalik arah. Israel ingin framing jadi korban, tapi malah kelihatan kayak maling yang ketahuan, terus pura-pura ditampar biar bisa teriak. Laporan intelijen regional menyebut Israel sengaja mengerahkan Brigade Givati ke perbatasan sambil meningkatkan aktivitas drone dan pengintaian udara. Tujuan utamanya jelas, memetakan posisi militer Mesir dan mencari celah untuk memperluas kontrol perbatasan. Kegiatan itu bahkan sempat diabadikan media Israel dengan nada arogan, menyebut penguasaan penuh atas zona sensitif. Namun hasilnya justru fatal. Alih-alih memperluas teritori, Tel Aviv malah kehilangan ribuan tentaranya hanya karena satu serangan balasan. Tindakan provokatif Israel juga melibatkan tembakan artileri ke arah pos militer Mesir di perbatasan Rafah. Mesir menyebutkan beberapa tentaranya terluka akibat insiden itu. Bagi Kairo, ini merupakan garis merah. Pemerintah Mesir sudah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika Israel mencoba mengacak-acak wilayah perbatasannya. Ibarat orang sudah kasih peringatan jangan coba-coba, tapi Israel masih nekat ngetes, akhirnya kena bogem mentah. Selain itu, provokasi Israel terlihat dari manuver ekonominya. Mereka menekan jalur perdagangan di perbatasan Sinai, mempersulit akses barang Mesir yang hendak masuk ke Gaza, dan menuduh Mesir menuput mata terhadap penyelundupan senjata. Tuduhan tanpa bukti ini semakin memperkeruh hubungan.
Alih-alih menahan diri, Israel justru menggiring opini internasional bahwa Mesir berpotensi menjadi ancaman keamanan baru di kawasan. Padahal faktanya, yang pertama menyalakan api adalah Israel sendiri. Provokasi itu akhirnya menjadi bumerang. Mesir tidak lagi sekedar mengirim nota diplomatik atau protes di forum internasional. Mereka memilih bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami, rudal. Dan ketika rudal mendarat di markas Gifati, Israel baru sadar kalau pamer otot di depan Mesir itu sama saja kayak ngajak duel dengan petinju kelas berat, padahal tubuhnya sendiri kropos. Balasan Mesir datang dengan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Setelah berminggu-minggu memperingatkan agar Israel tidak bermain api di perbatasan, Kairo akhirnya mengeksekusi opsi militer. Tidak dengan serangan kecil atau tembakan peringatan, tetapi langsung dengan peluncuran rudal balistik yang diarahkan ke titik paling sensitif, markas Brigade Gifati di Tel Aviv. Menurut laporan intelijen regional, rudal yang ditembakkan Mesir merupakan jenis jarak menengah dengan sistem navigasi modern, mampu menembus pertahanan udara berlapis. Serangan dilancarkan dari pangkalan militer di wilayah Barat Sinai. Rudal meluncur dengan kecepatan hipersonik, melewati radar peringatan dini Israel tanpa hambatan, dan menghantam tepat ke kompleks militer. Rudal itu seperti kurir Shopee. Alamatnya jelas, pengirimnya tegas, dan barangnya diterima langsung di depan pintu markas Gifati. Israel sempat mengandalkan Iron Dome untuk menangkap proyektil tersebut, namun sistem pertahanan mereka lumpuh. Tidak ada satupun rudal pencedah yang berhasil ditembakkan. Beberapa analis militer menduga Mesir menggunakan teknologi jamming untuk membutakan sensor Iron Dome. Hasilnya, sistem pertahanan yang selama ini jadi kebanggaan Israel berubah jadi besi tua. Bangga punya tameng udara mahal, tapi kenyataannya sama saja seperti pakai kelambu bolong buat lawan badai pasir. Ledakan dari rudal itu menghancurkan seluruh fasilitas Gifati. Gudang amunisi meledak beruntun, menambah kekuatan destruktif. Api membumbung setinggi puluhan meter, terlihat jelas dari berbagai penjuru Tel Aviv. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan fisik markas, tetapi juga memutus jalur komando operasional Israel di front selatan. Tanpa markas Gifati, Israel kehilangan salah satu taringnya. Mesir menegaskan bahwa serangan ini adalah bentuk pembalasan langsung atas provokasi Israel di perbatasan. Kairo menyebut langkah tersebut proporsional karena Israel sudah menembaki pos militer Mesir sebelumnya. Namun bagi dunia internasional, skala serangan ini dianggap di luar dugaan. Satu rudal saja cukup membuat Israel kehilangan hampir 10.000 tentaranya. Kalau biasanya Israel yang pamer precision strike, kali ini gilirannya jadi bahan latihan target. Warga Mesir menyambut berita ini dengan sorak-sorai. Media di Kairo menyiarkan bahwa tentara mereka berhasil memberikan pukulan telak ke salah satu unit tempur paling dibanggakan Israel. Di sisi lain, suasana di Tel Aviv berubah jadi neraka. Rumah sakit kewalahan, jalanan penuh ambulans, dan pemerintah masih berusaha menyembunyikan jumlah korban sebenarnya dari publik. Fakta di lapangan jelas, rudal Mesir bukan hanya sekedar peringatan, melainkan serangan strategis yang membuka mata dunia bahwa Israel bisa dihantam dengan cara yang mereka sendiri sering lakukan terhadap negara lain. Selama ini Israel jago nempak tetangga pakai drone, sekarang rasanya mereka baru tahu gimana sakitnya kalau balik kena kepala. Serangan rudal Mesir yang menghantam markas Brigade Gifati di Tel Aviv langsung menimbulkan bencana besar. Data awal menyebutkan 9.800 pasukan Israel tewas, angka yang jarang muncul dalam catatan perang modern. Dari jumlah itu, ribuan diantaranya adalah tentara aktif yang sedang berada di barak untuk menjalani briefing operasi perbatasan. Sisa korban terdiri dari staf logistik, perwira menengah hingga komandan lapangan. Dalam sekejap, Brigade Gifati kehilangan hampir seluruh struktur organisasinya. Reruntuhan markas memperlihatkan gambaran yang tidak bisa ditutupi. Puluhan kendaraan lapis baja terbakar, gudang senjata berubah jadi kawah ledakan, dan bunker bawah tanah ikut runtuh menimpa tentara yang berlindung di dalamnya. Petugas darurat yang dikirim ke lokasi mengaku kesulitan mengevakuasi korban karena sebagian besar tubuh hancur akibat ledakan dan kebakaran.
Tentara yang biasanya sibuk pamer senjata di media sosial, sekarang malah jadi puzzle tubuh yang bahkan tim medis kesulitan menyusunnya kembali. Kekacauan tidak berhenti di markas saja. Seluruh Tel Aviv terkena dampak. Ledakan yang sangat besar menyebabkan kerusakan pada radius luas. Gedung-gedung sipil retak, jendela pecah dan sebagian wilayah kota lumpuh listriknya. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi sementara karena khawatir ada rudal susulan. Rumah sakit di kota itu langsung penuh, bukan hanya oleh tentara yang selamat, tapi juga warga sipil yang terluka akibat serpihan ledakan. Kementerian Kesehatan Israel dilaporkan menutupi angka korban sipil, namun sumber independen menyebutkan ratusan warga juga terdampak. Sementara itu, keluarga tentara yang menjadi korban berbondong-bondong mendatangi rumah sakit hanya untuk mendapati informasi minim karena pihak militer bungkam. Biasanya, Israel rajin update angka korban di Gaza, tapi giliran tentaranya sendiri jadi tumpukan, mendadak semua data dirahasiakan. Media lokal memberitakan suasana Tel Aviv mirip kota perang. Jalan-jalan dipenuhi ambulans, tentara cadangan dipanggil masuk, dan barikade darurat dipasang di beberapa titik. Namun, kondisi mental masyarakat anjlok drastis. Banyak warga yang panik dan menyalahkan pemerintah karena dianggap lengah terhadap ancaman Mesir. Bahkan sebagian berani menyebut bahwa pemerintah lebih sibuk bermain politik ketimbang menjaga keamanan. Dampak psikologis juga menghantam pasukan Israel yang masih hidup. Para prajurit yang lolos dari ledakan disebut mengalami trauma berat. Mereka menyaksikan rekan-rekannya tewas terbakar atau tertimpa reruntuhan. Pasukan elit yang katanya siap mati di garis depan justru tewas berdesakan di dalam markasnya sendiri seperti ikan sardin di dalam kaleng. Bagi Israel, angka korban ini adalah pukulan terburuk dalam sejarah modern militernya. Selama beberapa dekade, mereka terbiasa melancarkan serangan ke negara tetangga dengan kerugian minimal di pihak sendiri. Kali ini, keadaan berbalik. Hampir 10.000 tentaranya hilang hanya dalam hitungan menit. Fakta ini tidak hanya memalukan, tapi juga merusak citra militer Israel di mata dunia.